Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hakikat pembelajaran. Perkenalkan, saya Wina Supriyatini, NIM 71014199198 dan anggota kelompok kami yaitu Septiana Sriel, NIM 71014199120, Levin Maldiva dengan NIM 710419128, Rahma Khairunisa dengan NIM 71014199145, Rohmatul Maula dengan NIM 71014199165, dan yang terakhir yaitu Abdul Hakim A dengan NIM 710141992. Baiklah, kita mulai presentasi hari ini. Materi hakikat pembelajaran ini mencakup pengertian pembelajaran, komponen-komponen pembelajaran, dan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran. Menurut Briggs tahun 1992, pembelajaran adalah seperangkat peristiwa atau event yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Selanjutnya yaitu menurut Jene tahun 1981 menyatakan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Dengan demikian, proses pembelajaran merupakan proses komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, antara pendidik dengan peserta didik atau antar peserta didik. Komunikasi dalam pembelajaran tersebut ditujukan untuk membantu proses belajar. Aktivitas komunikasi itu dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain, yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Macam-macam komponen pembelajaran. Yang pertama yaitu kurikulum. Secara etimologis, kurikulum atau curriculum berasal dari bahasa Yunani, dengan kurir yang artinya pelari dan curere yang berarti tempat berpacu, yaitu suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Secara terminologis, istilah kurikulum mengandung arti sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Komponen yang kedua yaitu guru. Kata guru berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu guru yang juga berarti guru, tetapi arti harfiahnya adalah berat, yaitu seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didiknya. Komponen pembelajaran yang ketiga yaitu siswa. Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah ataupun lembaga pendidikan lainnya, di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru. Dalam konteks keagamaan, murid digunakan sebagai sebutan bagi seorang yang mengikuti bimbingan seorang tokoh bijaksana. Meskipun demikian, siswa jangan selalu dianggap sebagai objek belajar yang tidak tahu apa-apa. Ia memiliki latar belakang, minat, dan kebutuhan serta kemampuan yang berbeda. Bagi siswa, sebagai dampak pengiring atau nurturing effect, berupa terapan pengetahuan dan atau kemampuan di bidang lain sebagai suatu transfer belajar yang akan membantu perkembangan mereka mencapai keutuhan dan kemandirian siswa.
Yang keempat yaitu metode. Metode pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik dan tepat sasaran tentunya. Yang kelima yaitu komponen materi. Materi ini juga merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan dari siswa itu sendiri. Kemudian yang keenam, komponen keenam ada alat pembelajaran atau media. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara ataupun pengantar. Jadi media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran adalah perangkat lunak atau software atau perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai alat belajar atau alat bantu belajar. Komponen yang ketujuh yaitu evaluasi. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut Van dan Brown, evaluasi adalah suatu tindakan ataupun suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa, guna mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar dari siswa. Prinsip-prinsip pembelajaran ada 6. Pertama, prinsip pembelajaran bersumber dari teori behavioristik. Menurut Hadley dan Davies, pembelajaran yang dapat menimbulkan proses belajar dengan baik apabila a. Peserta didik berpartisipasi secara aktif. B. Materi disusun dalam bentuk unit-unit kecil dan diorganisir secara sistematis dan logis. C. Tiap respon peserta didik diberikan umpan balik dan disertai penguatan. Kedua, prinsip pembelajaran bersumber dari teori kognitif. A. Konstruktivisme. Peserta didik membangun pengetahuan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki, dan mereka menggunakan pengetahuan tersebut untuk merespon pengetahuan yang diterima. B. Konteks. Pengetahuan yang dikonstruksikan oleh peserta didik tergantung pada konteks dan keadaan mental. C. Perubahan. Dapat memperluas pengetahuan yang telah dimiliki. D. Individualisasi. Karena individu mengkonstruksikan struktur mentalnya, maka beberapa peserta didik memiliki respon secara berbeda dan pendekatan yang berbeda dalam belajar. E. Belajar sosial. Peserta didik akan belajar secara efektif apabila mereka melaksanakannya dengan cara interaksi sosial. Yang ketiga yaitu prinsip pembelajaran dari teori humanistik. A. Belajar mandiri. Peserta didik hendaknya diberikan kesempatan untuk mengarahkan belajarnya, memilih apa yang ingin mereka pelajari, mengarahkan kapan, dan cara-cara mempelajari. Yang B. Belajar tentang cara-cara. Pembelajaran hendaknya menghasilkan anak-anak yang secara terus-menerus menumbuhkan keinginannya untuk belajar dan mengetahui cara-cara belajar. C. Evaluasi diri. Evaluasi diri ini sangat diharapkan oleh peserta didik dan menjadi persyaratan bagi pengembangan kemandirian. Melalui evaluasi diri, peserta didik akan mengambil tanggung jawab untuk memutuskan kriteria yang penting bagi dirinya sendiri, tujuan belajar yang akan dicapai, nilai seberapa jauh mereka telah mencapai tujuan belajar yang ditetapkan sendiri. D. Pentingnya perasaan. Pendekatan humanistik tidak membedakan domain kognitif dan efektif dalam belajar, dan kedua domain ini merupakan satu kesatuan yang tidak akan terpisahkan. Belajar merupakan kegiatan memperoleh informasi atau pengalaman baru, dan secara personal peserta didik menentukan makna dan informasi atau pengalaman. Yang keempat yaitu prinsip pembelajaran dalam rangka pencapaian ranah tujuan.
Ranah tujuan pembelajaran dapat dibedakan atas ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran ranah tertentu, diperlukan prinsip pembelajaran yang tidak sama, terutama prinsip yang mengatur prosedur dan pendekatan pembelajaran itu sendiri. Yang A. Prinsip pengaturan kegiatan kognitif. Pembelajaran hendaknya memperhatikan bagaimana mengatur kegiatan kognitif yang efisien. B. Prinsip pengaturan kegiatan efektif. Pembelajaran pengaturan kegiatan efektif perlu memperhatikan dan mengaplikasikan 3 pengaturan efektif, yaitu faktor conditioning, behavior modification, dan human model. Yang C. Prinsip pengaturan kegiatan psikomotorik. Pembelajaran pengaturan kegiatan psikomotorik mementingkan faktor latihan, penguasaan prosedur gerak-gerik, dan proses koordinasi anggota badan. Untuk itu diperlukan pembelajaran fase kognitif. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmatul Maula. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu mengenai prinsip pembelajaran konstruktivisme. Sesuai dengan konstruktivisme, bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Dari pembelajaran ini, lebih memfokuskan kepada kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan pengalaman-pengalaman mereka, sehingga prinsip yang terlihat dalam pembelajaran konstruktivisme itu seperti pertanyaan dan konstruksi jawaban dari peserta didik itu sangat penting. Kemudian, pendidik lebih bersikap interaktif dan berperan sebagai fasilitator dan mediator bagi peserta didik. Kemudian, program pembelajaran dibuat sesuai kesepakatan dengan peserta didik agar peserta didik dapat terlibat secara langsung dan bisa bertanggung jawab. Kemudian, strategi pembelajaran dapat dilakukan dengan belajar aktif, belajar mandiri, kooperatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip pembelajaran bersumber dari asas mengajar. Jadi, sesuai dengan pengertian asas mengajar yang merupakan suatu kaidah bagi pendidik dalam bertingkah laku agar proses mengajar nantinya dapat berhasil. Jadi, sebelumnya asas mengajar itu terdiri dari berbagai macam. Namun, di sini saya akan membahas mengenai asas mengajar yang dikemukakan oleh satu, Mandikers, dan yang kedua oleh Marcel. Yang pertama, menurut Mandikers, agar proses belajar mengajar dapat berhasil, maka pendidik perlu memperhatikan 1. Prinsip aktivitas mental, di mana belajar merupakan aktivitas mental, sehingga dalam proses belajar mengajar hendaknya dapat menimbulkan aktivitas mental yang tidak hanya mendengar, mencamkan, dan sebagainya, tetapi lebih menyeluruh kepada aspek kognitif, efektif, maupun psikomotoriknya. Selanjutnya yaitu prinsip menarik perhatian. Dari prinsip menarik perhatian ini, para peserta didik akan memiliki perhatian penuh kepada bahan pelajaran sehingga hasil belajar akan lebih meningkat sebab dengan penuh perhatian dan ada konsentrasi yang pada gilirannya hasil belajar akan lebih berhasil dan tidak akan mudah lupa. Selanjutnya yaitu prinsip penyesuaian perkembangan murid. Jadi, anak akan lebih tertarik perhatiannya apabila bahan pelajaran yang diterimanya itu sesuai dengan perkembangannya. Kemudian ada prinsip apersepsi, di mana dengan prinsip ini dapat memberikan petunjuk kepada pendidik bahwa dalam mengajar hendaknya selalu mengaitkan dengan hal-hal yang sudah diketahui. Dengan cara itu, anak-anak akan lebih tertarik sehingga bahan pelajarannya dapat mudah terserap. Kemudian ada prinsip peragaan, di mana prinsip ini memberikan pedoman bahwa dalam mengajar hendaknya menggunakan alat peraga. Dengan alat peraga, proses belajar mengajar tidak hanya dengan kata-kata atau verbalistis, sehingga dengan pelaksanaan prinsip ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam alat peraga atau alat media pengajaran. Dengan menggunakan alat peraga, hasil belajar nantinya akan lebih jelas dan para peserta didik juga tidak akan cepat lupa. Kemudian ada prinsip aktivitas motorik. Mengajar hendaknya dapat menimbulkan aktivitas motorik dari peserta didik, sehingga belajar yang melibatkan aktivitas motorik ini dapat menyebabkan peserta didik tidak cepat lupa dan dapat menimbulkan hasil belajar yang nantinya dapat bertahan lama.
Kemudian ada prinsip motivasi, di mana motivasi sendiri merupakan dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Semakin kuat motivasi yang dimiliki, maka semakin optimal juga aktivitas belajarnya. Selanjutnya, menurut Marcel, pembelajaran yang berhasil harus memperhatikan yang pertama, prinsip konteks, di mana pendidik dalam menyajikan pelajaran hendaknya dapat menciptakan bermacam-macam hubungan dalam kaitannya dengan bahan pelajaran. Dalam menghubungkan bahan pelajaran ini dapat menggunakan bermacam-macam sumber di mana kita bisa menggunakan surat kabar, majalah, atau buku perpustakaan, atau yang lain. Dengan prinsip ini, siswa akan mengetahui konteks dari bahan yang dipelajari. Yang kedua yaitu prinsip fokus, di mana pendidik dalam membahas pokok bahasan tertentu perlu menentukan pokok persoalan yang menjadi pusat pembahasan. Apabila prinsip konteks mengharuskan guru menghubungkan bahan pengajaran seluas-luasnya, maka prinsip fokus ini mengharuskan adanya pemusatan pokok persoalan. Kemudian yang ketiga ada prinsip sequence, di mana materi pengajaran hendaknya disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipelajari oleh peserta didik. Urutan bahan pelajaran hendaknya juga menunjang proses belajar mengajar. Untuk memahami prinsip ini, pendidik perlu merinci kegiatan-kegiatan mana yang lebih dahulu dan mana yang kemudian. Penyusunan kegiatan-kegiatan itu harus sistematis dan logis. Yang keempat yaitu ada prinsip evaluasi. Prinsip ini menekankan bahwa pendidik dalam mengajar tidak boleh meninggalkan kegiatan evaluasi. Evaluasi di sini merupakan kegiatan integral dalam mengajar. Kegiatan evaluasi ini juga berfungsi untuk mempertinggi efektivitas belajar, menimbulkan dorongan siswa untuk lebih meningkatkan belajarnya, dan memungkinkan pendidik untuk memperbaiki metode mengajarnya. Evaluasi ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan dalam bentuk asesmen. Kemudian ada prinsip individualisasi, di mana prinsip ini diwujudkan dalam bentuk mengajar hendaknya memperhatikan perbedaan antar individu siswa. Dari siswa ini sebagai makhluk individu yang berbeda, baik dari segi mental, misalnya perbedaan intelijensi, bakat, minat, dan sebagainya, maupun berbeda dalam kecenderungannya. Kemudian yang terakhir ada prinsip sosialisasi. Prinsip ini menekankan bahwa pendidik dalam mengajar hendaknya dapat menciptakan suasana belajar yang menimbulkan sikap saling kerjasama antar siswa dalam mengatasi suatu masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.